kedatangan tamu lagi dengan Kak Cahya. Halo Kak Cahya. Kak. Terima kasih sudah datang ke Kreatok. Kak Cahya nih, kesibukannya apa nih Kak Cahya? Aku kerja freelance. Freelance, Iya. syuting-syuting gitu Iya. ya. Oke, jadi aku mau tanya-tanya Kak Cahya nih tentang Kak Cahya punya masa lalu sama berondong, ya kan? Berondong atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Oh enggak ya? Sih, enggak Oh berondong. justru malah enggak berondong? Enggak. Jadi masa Nggak suka. lalunya ini agak, kalau dibilang wanita ya salah satunya Kak Cahya nih. Iya. Karena Kak Cahya laki gitu kan, Sering banget. bisa sampai di apa sih namanya, dimanfaatkan. Iya. Tapi emang menjadi seorang wanita yang dimanfaatkan itu emang maksudnya kebahagiaan tersendiri kah atau emang kebetulan menjadi beban gitu? Lebih ke beban sih kayak. Oke. Dan awal mula ketemu pasangan dari mana tuh? Yang pertama sekampung kita. Oke. Iya. Tetangga ya? Iya, tetangga satu kampung. Mm-mm. Awalnya sih emang sekampung tapi kita kayak lu aku gitu kan. Kayak nggak kenal banget, kenal. Tadinya nggak terlalu deket gitu lah ya. Enggak. Kenal kita udah kerja di sini. Oke. Aku di sini, dia juga kebetulan masih daerah sini kan. Oh jadi sebelumnya nggak kenal tapi kenalnya baru di Jakarta Iya. justru. Oke. Cuman kayak kenal-kenal gitu doang kalau di kampung. Cuman tahu nama doang tapi nggak pernah ngobrol. Oke. Iya. Terus dia ada tuh nge-DM aku di IG. Dari situ kita deket-deket. Biasalah namanya juga cewek ya. Cepat terbuai dengan rayuan manisnya. Oke, terlalu ini lah ya, Iya. terlalu janji-janji dusta gitu lah ya. Iya. Sampai kita ngejalanin tuh sampai 2 tahun, Kak. Selama 2 tahun itu banyak kebahagiaannya ketimbang bahagianya kan. Iya kan, di tadi itu Iya. kan. Dan kenapa kakak tidak sadar gitu selama 2 tahun? Soalnya kalau aku udah bercinta, Kak, itu kebangetan. Oh iya, paham sih. Yang kalau mungkin terbiasa untuk apa sih namanya? Kalau orang bilang tuh lebih sering menjadi provider gitu ya. Nah, iya betul. Dibanding di provider saat Iya. itu. Atau emang kebetulan dia kebetulan nggak ada dan kakak kebetulan ada dan mau menafkahi. Nggak kayak gitu sih kayak. Memang mungkin awalnya kayak begitu. Cuman karena aku terlalu ngenakin jadi dia seenaknya. Oh oke. Dari sifat awalnya gitu ya. Dari awalnya dia emang awalnya kerja, cuman dia tuh sempat nganggur terus aku kerjakan. Oke. Ya tadinya kayak mau ya udah deh kalau aku ada gak apa-apa pakai uang aku dulu karena emang terlalu dienakin dia jadi seenaknya sampai dia tuh nggak mau kerja, Kak. Sampai semuanya tuh aku yang nanggung, sampai dia nggak punya motor, motor aku dia pakai. Tapi dia tuh nggak ada rasa mikirnya sama sekali. Sampai pernah dia tuh, aku pernah buat kesalahan kan, kayak kalau kayak aku mah kayak misalkan hal kecil lah ya. Oke. Dia tuh hal kecil tuh bisa dibesar-besarin. Sampai sering ngusir-ngusir. Padahal yang bayar kontrakan tuh aku, Kak, bukan dia. Tapi saat itu kamu pekerjaannya apa? Ya sama freelance juga, Freelance cuman juga. alhamdulillah kan ada aja rezekinya. Nah, sampai kita yang bayar kontrakan tapi kita yang sering diusir seenaknya. Oh iya. Iya, sampai sering diusir. Dia tuh masalah kecil aja bisa dia gede-gedein, Kak. Sering berantem. Ya, sering lah karena dia tuh tipikal orang yang egois. Walaupun dia lebih tua dari aku umurnya, tapi pemikirannya kan nggak bisa. Bocah ya. Sampai masih bocah banget. Sampai dia pernah mau nusuk aku tuh, Kak, pakai Oh, iya. pisau. Gara-gara apa itu? Gara-gara masalah kecil. Cuma dia tuh masalah kecil tuh pasti dia gede-gedein, Kak. Oh. Pasti dia gede-gedein. Tantrum lah orangnya ya. Bisa dibilang psikopat kali itu orang ya. Tapi dia suka ada apa? Mukul gitu-gitu. Sering. Oh, iya. Sering mukul sampai aku biru-biru kaki. Oh. Sering banget. Udah nggak kehitung deh. Cuman kan kayak temen aku udah lah dulu sadar gitu. Lu sadar gak sih lu tuh cuma dijadiin pribadinya doang. Lu dimanfaatin fisik sama finansialnya doang. Dia nggak mau kerja, lu yang kerja. Emang lu mau apa sih selamanya gitu-gitu doang? Sering banget yang nyadarin kayak gitu, cuman akunya belum sadar waktu itu. Sangat tidak sadar ya, Say, sampai Iya. 2 tahun. Terus akhirnya kamu bergulir dengan dia selama 2 tahun. Terus apa yang akhirnya membuat kamu berubah pikiran? Capek sih, Kak. Kayak dia tuh, oh iya gue sabar, ternyata dia tuh semakin aku sabar tuh bukannya malah mikir, tapi semakin kayak ya udah deh, apa sih bisa dibilang terserah gue aja gitu. Dia tuh mau ngatur tapi dia nggak mau diatur orangnya. Kayak dia boleh nongkrong tapi aku keluar sama teman nggak boleh. Padahal duitnya duit kamu juga tuh, Iya. dia nongkrong kan? Ya iya, duit aku juga. Tapi dianya ngelarang-larang gitu Iya. kan? Emang agak lain manusianya. Iya, apa sih aku main ke depan kosan temen aku aja aku nggak boleh.
Oh iya. Ya, jadi aku tuh harus diem di dalam kamar, gak boleh keluar sama dia. Jadi dia boleh main tapi aku nggak boleh main. Dia boleh gadang, aku nggak boleh gadang. Pokoknya dia lebih sering melarang lah ya daripada kamunya sendiri yang mengeluarkan uang gitu ya. Jadi lama kelamaan kayak iya ya, gue tuh cuma dijadiin pribadinya doang, cuma dimanfaatin segalanya. Sampai tuh sadar kan, sampai udah sadar ya, sampai sadar. Lu apa sih belajar, let's go katanya gitu kan. Lu nggak boleh diem di situ aja katanya. Kalau lu emang diem di situ aja, lu nggak bakal ada kemajuan hidup lu. Iya sih. Stres, lu bisa gila katanya. Mending kalau ini langsung mati kan. Nggak tahu dipukulin bisa sampai kan juga nggak tahu ya. Itu sering banget nyari pisau kalau lagi berantem. Makanya aku sembunyiin itu pisau. Dia tuh kalau berantem tuh gitu Kak, tantrum. Tapi kalau dalam hal lagi main tuh, gimana dia? Kasar Kak. Secara mainnya main kasar ya. Yang penting celup gitu ya. Celup. Tapi dia tuh emang tipikal orang yang cara mainnya tuh kasar, bikin sakit gitu. Malah bukan bikin enak tapi bikin sakit. Bukan bikin endul tapi malah bikin sakit. Sakitnya itu karena emang dipaksa kah? Atau yang kalau karena emang kamunya juga belum endul terus dipaksain? Atau yang emang kamunya sendiri terpaksa gitu? Yang kalau pertama-tama enggak lah ya, pasti enak-enak aja. Tapi makin lama kelamaan kayak mati rasa aja, kayak nggak enak gitu. Terus dia tuh kalau main tuh lama Kak. Oh, terlalu lama ya buat kamu ya? Terlalu lama kalau buat aku ya. Pernah sampai pun dia paksa Kak. Oh iya? Iya. Si guanya ini udah tapi tetap dicelup-celup itu? Iya, tetap aja. Kenapa? Dia pakai. Ya karena itu mainnya tuh kayak terlalu geradakan apa mainnya. Oh, kayak tidak ritme nggak ada, nikmat nggak ada gitu. Yang penting celup. Iya, yang penting celup. Dia puas sendiri, sedangkan dia nggak mikirin kepuasan aku kayak gimana. Iya. Nyari duit aja nggak mau, apalagi memberikan kepuasan sih Neng. Iya makanya. Tapi secara kamu kan tidak terpenuhi nih ya, apapun tidak ada yang dipenuhi gitu. Ada kepikiran buat kayak mencari pasangan lain kah? Kan kamunya nggak sadar tuh ya, mohon maaf. Iya pasti ada Kak, cuman kalau buat sekarang kayak trauma aja, nggak mau kayak benar-benar ngejalanin, nggak mau. Karena emang trauma, setiap aku tulus pasti dapatnya yang kayak gitu. Giliran aku nggak tulus dapatnya yang baik, tapi akunya nggak mau. Emang suka lain ya wanita ya. Kalau dikasih sesuai keinginan tuh agak melunjak gitu ya. Kalau nggak dikasih keinginan agak komplain gitu ya. Iya. Tidak keinginannya juga dijatuhkan gitu, tapi masih menerima. Dan itu 2 tahun kan kamu. Dan akhirnya itu membuat trauma sendiri ya buat kamu? Banget sih Kak. Aku selama pacaran emang sering disakitin, tapi ini yang paling parah. Oke, paling lama hubungannya? Enggak paling lama, yang dulu-dulu juga lama terus kan. Itu dibodohi juga? Ya sama, dibodohi juga. Nggak tahu kenapa dapat cowok yang kayak begitu mulu. Sedangkan dia juga tahu trauma aku tuh kayak gimana awalnya. Iya tapi malah dia yang lebih bikin trauma itu mengguncang-guncang ya. Dan akhirnya, tapi itu setelah udah berapa pasangan itu yang kamu akhirnya, sampai yang terakhir itu? 4 sih Kak. Oh 4? Empatnya juga memanfaatkan kamu juga? Kalau yang lainnya enggak sih, kayak nggak memanfaatkan, cuman kayak keseringan selingkuh. Ini selingkuh enggak, cuman ya itu. Oke, nggak tahu diri lagi sih. Udah nggak punya duit, selingkuh lagi kan? Lebih nggak tahu diri lagi kalau itu. Kebetulan dia tuh duda sih yang ini. Oke. Tapi apa yang membuat kamu saat itu tercinta gitu? Ya biasa kata-kata manisnya. Awalnya iya aku nggak bakal bikin kamu nangis, ini itu. Namanya juga cewek, terus aku juga emang dalam keadaan terpuruk, dia datang. Jadi ya udah. Jadi lebih merasa dia ada di saat gue butuh gitu ya situasinya. Terus dari awalnya juga emang aku kayak mau ya udah tinggalin, cuman dia ada ancamannya. Dia mau nyebarin apa sih video, ya begitulah, lagi main dia video, aku nggak tahu itu Kak. Oh nggak tahu. Oh dia sering videoin tapi kamunya nggak tahu. Aku nggak nyadar. Oke. Itu yang bikin ancaman dia tuh. Aku sih kalau di sini nggak apa-apa, cuman aku takut nyampe ke orang tua gitu kan. Iya. Iya bahayanya biasanya cowok di Indo ya. Iya. Kebanyakan pasti mereka tuh sering ngasih ancaman-ancaman tuh dari berupa video. Iya. Awalnya aku nggak tahu Kak, waktu itu aku lagi berantem. Ya udah kalau lu mau sama lu udah nggak mau sama gue sebarin videonya. Terus kamu lihat tuh ada videonya? Ada, dia kirim. Dengan wajah kamu gitu kelihatan? Enggak sih, kalau kelihatan wajah, cuman kan seenggaknya postur badan, kalau orang kenal pasti tahu lah itu aku. Iya. Dan akhirnya itu yang membuat kamu bertahan sampai 2 tahun karena itu? Karena itu. Terus akhirnya apa yang membuat kamu terbebas dari 2 tahun itu?
sekarang juga belum bebas sih Kak, cuman ya udah deh terserah lo. Terus sekarang juga dia masih ganggu, masih ngancam ini itu. Ternyata dia tuh cuma ancaman doang, nggak berani bertindak. Karena dia juga mungkin mikir ya, kalau dia sebarin itu juga kan bukan dia juga pasti malu dong. Dianya malu, kamunya juga bisa menuntut. Iya. Kalau dulu kan kayak gue diancam, gue percaya gitu, ternyata itu tuh cuma ancaman doang. Ternyata nol semuanya, nggak dia lakuin. Nah itu yang oh dia cuma ancaman doang nih ternyata selama ini. Kenapa gue nggak dari dulu ninggalin dia gitu kan? Kenapa baru sadar sekarang? Tapi yang membuat kamu tahu akhirnya itu cuma ancaman karena apa tuh? Ya karena dia sering ancam. Ternyata yaudah gue sebarin, ternyata enggak dia sebarin. Lebih ke arah tidak ada tindakannya gitu dari dia ya? Nggak ada, cuman dia tuh ancaman doang. Ternyata baru tahu tuh sekarang. Terus akhirnya kamu karena dengan trauma yang kamu alami sama mantan kamu lah ya, akhirnya kamu merasa kayak gue nggak usah pacaran gitu ya? Nggak mau. Terus akhirnya